Selamat datang di channel YouTube saya dan hari ini sudah memasuki episode ke-9 dari rangkaian pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Universitas Borneo Tarakan yang dilaksanakan bekerja sama dengan Puslat Bangkade Odelan Samarinda. Nah, untuk hari ini saya akan mencoba untuk meresume atau mengulang kembali materi tentang komitmen mutu. Untuk berkaitan dengan komitmen mutu adalah salah satu materi yang berkaitan dengan aneka, yaitu aktualisasi nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, untuk komitmen mutu ini ada 3 kata yang sangat berkaitan satu sama lain. Yang pertama efektivitas, yang kedua efisiensi, dan yang ketiga inovasi. Nah, untuk efektivitas ini terkait dengan bagaimana capaian yang akan dicapai. Ini berkaitan lagi dengan bagaimana waktu yang dihabiskan, biaya yang dipakai, dan tenaga yang dikeluarkan. Sedangkan efisiensi ini tergantung pada durasi kerja dan tidak mengindahkan berapa biaya yang dikeluarkan maupun berapa tenaga yang dikeluarkan. Sedangkan untuk inovasi ini berkaitan erat dengan kreativitas. Bagaimana saya, contohnya sebagai calon pegawai negeri sipil, ini bagaimana harus berpikir kreatif, harus berpikir apa yang akan saya lakukan di kemudian hari jikalau saya mendapatkan sebuah masalah, dan bagaimana cara saya harus menyelesaikan masalah tersebut jikalau saya memang menjadi atau mendapatkan masalah di tempat kerja saya. Nah, salah satu cara dalam berpikir kreatif, yang pertama, itu jikalau kita seseorang memiliki kerasuan ataupun gagasan, itu kita pendam dulu dalam berarti bahwa masalah ini bagaimana cara ya diselesaikan. Nah, terus yang kedua, salah satu pekerjaan yang paling saya suka sebenarnya adalah berhayal, berimajinasi. Iya, poin kedua setelah mendapatkan masalah adalah berimajinasi. Kita berimajinasi bagaimana cara penyelesaian masalah ini. Dan setelah berimajinasi, kita melakukan riset atau kajian. Kita menganalisis, mendata, meriset hal-hal yang berkaitan dengan masalah ini. Bagaimana cara penyelesaiannya, terus bagaimana pokok masalah ini terjadi, lalu bagaimana sudah berapa lama masalah ini terjadi, dan rentan waktu berapa lama masalah ini akan kita selesaikan. Nah, setelah melakukan riset, kita melakukan penulisan, atau dalam artian bahwa kita berkarya atau kita menyelesaikan masalah ini dengan berdasarkan dengan riset-riset yang pernah kita lakukan. Nah, setelah karya ini jadi ataupun solusi ini jadi, itu akan digunakan di masyarakat. Nah, itulah intinya dari komitmen mutu. Komitmen mutu ini adalah sebuah karya yang dihasilkan dari seseorang yang dihasilkan oleh seseorang berdasarkan dari hasil berpikiran kreatif. Nah, salah satu yang saya ketahui dari cara berpikir kreatif ada 4 kata. Yang pertama itu adalah P, dari kata plan atau merencanakan. Terus yang kedua do, lakukan. Dan yang ketiga, cek, kita meriset kembali, kita memeriksa kembali hal-hal atau data-data yang pernah kita lakukan. Dan terus yang keempat ya adalah action atau act. Nah, kita mulai dari merencanakan. Bagaimana kita sebagai calon pegawai negeri sipil, atau khususnya atau umumnya kita sebagai manusia harus merencanakan. Sebaiknya saya melakukan apa ya? Terus yang kedua, yaitu do, kita kerjakan dari apa yang kita rencanakan, kita kerjakan pada saat itu juga. Dan yang ketiga, kita mengecek, kita memeriksa kembali, kita mundur kembali dari awalnya. Apakah ada tahapan-tahapan yang pernah saya lakukan ini salah, apakah ada tahapan yang saya loncati, atau apakah ada tahapan yang tidak sesuai atau salah tempat dan tidak sesuai dengan urutan yang pernah kita rencanakan sebelumnya. Terus yang ketiga, setelah dari cek, nah lalu kita action, kita kerjakan. Kita sudah memiliki data, kita sudah merencanakan, dan tahap terakhir kita rencanakan, atau kita lakukan atau kita kerjakan apa yang akan kita lakukan seperti ini. Nah, komitmen mutu ini sangat erat dengan rencangan atau gagasan aktualisasi yang akan saya kerjakan di kemudian hari. Pertanyaan terakhir, seperti apa gagasan aktualisasi yang akan saya lakukan atau apa yang akan saya hasilkan? Kita tunggu di video berikutnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.